Jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir di Rusia. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, kali ini saya ingin bercerita tentang perayaan Natal dan Tahun Baru tradisi di Rusia. Gimana ceritanya? Yuk ikutin. Ceritaku Susan Vladimir. Teman-teman ketahui bahwa Rusia adalah salah satu negara yang terbesar di dunia. Sebagian masyarakatnya memeluk agama Kristen Ortodok. Ya, Kristen Ortodok merayakan Natal bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 7 Januari. Natal di negara-negara Eropa merupakan hari besar yang dinanti. Saat tanggal 25 Desember, semua orang yang merayakan Natal di belahan dunia lain akan bersukacita. Makan malam bersama, berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, saling memberikan kado atau hadiah spesial. Tidak dengan di Rusia. Pada tanggal 25 Desember, di Rusia tidak ada perayaan Natal. Tanggal 25 Desember menjadi hari biasa. Penanggalan di kalender juga tidak merah, tidak ada libur, dan orang bekerja seperti biasanya. Negara Rusia adalah negara besar yang mempunyai banyak keunikan. Salah satunya adalah perayaan Natal yang bukan tanggal 25 Desember. Mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Ortodok. Tak heran banyak sekali gereja Ortodok di sini. Kenapa tanggal 7 Januari? Natal Ortodok dirayakan? Kristen Ortodok merupakan agama tua yang menganut penanggalan Julian. Ada perbedaan 13 hari antara kalender Julian dan Gregorian. Karena itu, hari raya Natal bagi mayoritas kaum Kristen Ortodok jatuh pada tanggal 7 Januari. Orang-orang akan pergi ke gereja pada Natal dan mengikuti seluruh rangkaian misa. Selama menjalani ibadah kebaktian atau misa, para jemaatnya berdiri karena tidak disediakan kursi. Natal berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Perayaan Natal baru dimulai sekitar tahun 200 Masehi di Alexandria, Mesir. Perayaan Natal baru dimulai pada tahun 221 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas pada abad ke-5. Meskipun tanggal pasti kelahiran Yesus hingga kini belum dapat ditentukan pada abad pertama setelah Yesus wafat, gereja-gereja di seluruh dunia sepakat untuk merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Ya teman-teman, jadi di Rusia itu tidak ada istilah Santa Claus. Di sini orang menyebutnya adalah Ded Moroz dan Snegurочка. Mereka juga sama, bagi-bagiin hadiah juga untuk anak-anak. Biasanya mereka menghadiahi kantong-kantong permen atau coklat yang sudah disiapkan. Tradisi Tahun Baru di Rusia menghias pohon Natal. Setiap rumah akan memasangnya. Dulu orang Rusia akan menghias pohon asli cemara. Sebagian sudah memasangnya akhir November. Tidak hanya pohon Natal, tapi juga pernak-pernik lainnya menghiasi rumah agar rumah tampak kelihatan meriah dan ceria. Menghiasi pohon Natal menjadi tradisi unik anggota keluarga. Pernak-pernik hiasan, lampu kelap-kelip, hiasan gantung yang menarik setiap hiasan gantungnya disimpan dengan baik. Semua hiasan itu punya cerita, kata ibu mertua saya. Misalnya kami masih menyimpan hiasan ketika suami saya kecil dulu, yang umurnya hampir 40 tahun, terbuat dari kaca tipis. Sayangnya banyak yang sudah pecah. Karena itu sekarang banyak orang membeli hiasan yang dari plastik. Sejak tahun 1960, pohon Natal buatan muncul. Sekarang sebagian orang
mencari cara yang simple, memasang pohon Natal artifisial. Tetapi masyarakat di Rusia masih banyak yang mempertahankan tradisi ini memakai cemara atau pohon cemara asli. Nah, teman-teman mau tahu nggak makanan apa aja yang dihidangkan pada saat tahun baru? Wangi semerbak daun cemara segar yang menghiasi ruang tamu. Para kerabat akan datang dan duduk di sekitar meja dengan berbagai hidangan. Nah, hidangan khas saat tahun baru apa saja? Salad Olivia, salad yang khas. Kami menyebutnya salad I love you. Membuatnya sangat gampang dan mengenyangkan. Isinya kentang, wortel, telur, daging rebus, timun asem, kacang polong, mayones. Ada juga seliotka potsuboy yang berisikan ikan herring. Ini jenis salad yang mengenyangkan juga. Haladets mirip seperti agar-agar yang diisi dengan daging dan sayuran. Membuatnya cukup rumit, cukup lama karena tulang harus direbus berjam-jam. Sekarang haladets sudah banyak dijual di supermarket. Setiap rumah akan mempunyai makanan utama saat tahun baru. Biasanya makanan yang khas dari makanan yang tidak biasa. Makanan yang spesial, misalnya seperti babi panggang, bebek apel panggang, kalkun panggang, kambing, ikan, angsa, kelinci, dan semua tergantung dari masing-masing seleranya. Oh ya teman-teman, pada saat tahun baru biasanya orang-orang Rusia suka minuman yang beralkohol seperti vodka, wine, champagne, atau minuman lainnya. Tradisi yang lainnya adalah saat tahun baru akan saling memberikan kado. Kita akan memberikan kado kepada orang yang kita sayangi. Tahun baru adalah momen berkumpul keluarga. Semua keluarga akan duduk di meja makan. Semua menunggu detik-detik pergantian tahun baru di depan TV. Menunggu Presiden Rusia berpidato. Ketika lewat TV, lonceng di Kremlin berdentang, pukul 00 kami akan bersulang, berdoa, berharap semoga tahun yang akan datang akan baik-baik semuanya. Yang menarik dari Rusia adalah merayakan tahun baru 2 kali. Dikenal dengan istilah Stary God, tahun lama atau tahun tua. Bukan tanggal 31 Desember saja, tapi juga tanggal 14 Januari 2021. Tradisi melepas tahun lama tanggal 14 Januari, keluarga juga akan berkumpul, makan bersama, dan bersulang untuk kesehatan dan kebaikan lainnya. Setelah itu, pohon Natal akan dibereskan kembali, disimpan dengan baik untuk tahun berikutnya. Natal Kristen Ortodok merupakan hari libur resmi Rusia dari tanggal 31 Desember sampai dengan 8 Januari. Perlu teman-teman ketahui, pada tahun 1927-1935, perayaan Natal diadakan secara diam-diam. Pohon Natal disembunyikan di dalam rumah, jendela selalu tertutup. Jika ketika itu ada yang mengetahui memasang pohon Natal atau merayakan Natal, dapat hukuman dan bisa masuk penjara. Tetapi sejak tahun 1991, perayaan Natal dibolehkan kembali. Di Rusia, memasang pohon Natal merupakan simbol dari perayaan besar Tahun Baru di Rusia. Walaupun ada juga yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, di sini tidak ada perbedaan atau perdebatan, semua saling menghargai, menghormati kepercayaannya masing-masing. Teman-teman semua, bagi yang merayakan Natal,
saya ucapkan selamat hari Natal. Dan saya ucapkan juga selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.